Dulu 350 tahun Indonesia pengen keluar dari jeratan Belanda. Datang Jepang, Belanda kocar-kacir cukup 3,5 tahun untuk memiskinkan dan membodohkan rakyat Indonesia. Pada saat itu hanya 12 orang di Rengas Dengklok yang merumuskan kemerdekaan Indonesia, lalu menggiring Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 17 Ramadan yang kita rayakan dengan hari Nuzulul Quran. Pada saat itu sangat bersejarah. Namun pada saat itu bukan kemerdekaan yang hakiki. Agresitasi dan invasi Inggris datang ke Indonesia. Inggris adalah salah satu negara yang ada pada Perang Dunia Kedua. Dan ketahuilah, pada saat Perang Dunia Kedua, pemenang Perang Dunia Kedua adalah Inggris. Dan Inggris berniat untuk datang ke Indonesia. Inggris beranggapan bahwasanya Indonesia hanya negara yang kecil. Dunia saja dikalahkan oleh Inggris. Masa Indonesia tidak bisa dikalahkan oleh Inggris? Apakah Inggris benar-benar dengan pemikiran? Oh tidak. Lalu pada saat itu Bung Karno galau. Lalu Bung Karno mendatangi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mendatangi Hadratus Syekh. Beliau berkata, bagaimana ini Inggris pemenang Perang Dunia Kedua akan datang ke Indonesia? Maka pada saat itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, kalau seandainya Muslim mempunyai nilai juang yang tinggi, maka wajib ikut perang. Statusnya mujahid, matinya syahid. Maka pada saat itu para santri-santri berjuang memerdekakan Indonesia, berjuang untuk melawan para Inggris. Bahkan pada saat itu Inggris dipimpin oleh Jenderal George Lyon. Pada saat itu Inggris datang ke Indonesia, maka para santri, seluruh para santri, khususnya di pesantren Jombang, mereka semua berperang, ikut andil dalam berperang untuk menaklukkan Inggris. Apakah santri bersenjatakan lengkap? Oh tidak. Santri hanya memakaikan golok, hanya memakaikan bambu runcing, bahkan tidak beralas kaki pun. Yang paling unik ada roisnya pesantren Jombang yang melemparkan sebuah terumpah atau sebuah sendal dari kayu yang dilemparkan satu, maka yang turun 1.000. Maka Inggris makin terdesak. Maka sampai Inggris terdesak oleh bambu runcing dan golok. Inggris yang memakaikan persenjataan lengkap terdesak oleh para santri karena banyak karomah-karomah wali yang ditepak-tepakan kepada para muridnya. Yang paling unik, langsunglah pada saat itu jenderalnya George Lyon itu masuk ke dalam tank baja. Maka yang paling terdepan itu ada 2 orang Kerawang, santrinya pesantren Jombang, yaitu ada Pak Udin dan Pak Otong. Maka Pak Udin dan Pak Otong adalah salah 2 orang yang paling depan untuk meniatkan dirinya untuk membunuh itu Jenderal George Lyon. Maka pas tatkala Jenderal George Lyon masuk ke dalam tank baja, maka langsung di bambu runcing melemparkan itu. Langsunglah jenderal pada saat itu ditusuk oleh bambu runcing bersama tank bajanya. Maka masih banyak lagi karomah-karomah para wali, karomah-karomah para santri yang menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi kokoh. Karena inilah Indonesia, dan inilah NU yang berjuang penuh untuk kemerdekaan yang hakiki, di kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat satu abad NU.